Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Kastil Aurus, tempat di mana Luffy dan Chopper Gaban akan bertarung untuk memperebutkan kunci yang akan digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Yap, di momen ini, akhirnya kita bisa melihat pertarungan mereka berdua yang telah dimulai. Dan tepat di momen ini juga, tanpa basa-basi lagi, Luffy langsung menyerang Chopper Gaban dengan menggunakan teknik Gomu-Gomu no Jet Pistol. Sementara itu, Chopper Gaban yang menyadari serangan Luffy pun berhasil menghindari dengan mudah. Di sisi lain, Chopper Gaban langsung menggunakan kekuatan Hosoku Haki dan Bushosoku Hakinya untuk melapisi kunci yang dia bawa sebagai senjatanya. Nah, menariknya, meskipun Luffy terus menyerang Chopper Gaban tanpa henti, namun Chopper Gaban berhasil menemukan celah untuk menyerang balik Luffy, di mana Chopper Gaban langsung menghajar Luffy menggunakan kunci tersebut. Sementara itu, Luffy yang tidak sempat menghindar, terpental akibat serangan dari Chopper Gaban. Nah, di momen ini, Luffy yang masih belum mengetahui identitas Yasan yang sebenarnya, kemudian mulai bangkit lagi dan langsung menyerang Chopper Gaban. Tetapi sayangnya semua serangan Luffy tersebut berhasil dihindari dengan mudah oleh Chopper Gaban. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Chopper Gaban berhasil mengatur jalannya pertarungan. Sementara itu di sisi lain, Zoro, Nami, dan Rod yang melihat pertarungan itu pun tampak terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yasan. Bahkan Nami mengatakan bagaimana bisa Pak Tua seperti dia berhasil mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Luffy. Zoro yang mendengar hal tersebut pun kemudian menjawab, sepertinya Pak Tua itu bukanlah orang yang sembarangan. Nah, barulah di momen ini Rod kemudian menjelaskan bahwa Yasan sebenarnya adalah mantan anggota bajak laut Goldie Roger dan merupakan tangan kiri dari Roger, serta nama aslinya adalah Chopper Gaban. Mendengar jawaban dari Rod, Zoro dan Nami pun terkejut dan tidak menyangka jika Pak Tua itu adalah mantan anggota bajak laut Roger. Nah, setelah melihat ekspresi dari Zoro dan Nami, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke sebuah pulau yang ada di dunia baru. Yap, tepat di momen ini kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang sedang bersinggah di pulau tersebut. Menariknya, apabila kita perhatikan lagi, di pulau tersebut ada sebuah bendera milik kelompok bajak laut rambut merah, di mana hal ini pun seolah menandakan jika pulau tersebut menjadi wilayah teritorial dari kelompok bajak laut rambut merah. Nah, setelah mendarat di pulau itu, Seng dan yang lainnya pun kemudian berkunjung ke sebuah bar yang ada di kota tersebut. Di momen ini, Seng dan kelompok bajak lautnya juga diperlihatkan sedang berbincang tentang berbagai hal penting, dan salah satunya adalah tentang bajak laut Bartolomeo. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di beberapa chapter sebelumnya, Seng dan kelompok bajak lautnya yang telah bertemu dengan Bartolomeo pun akhirnya telah memberikan hukuman kepada mereka akibat mereka telah membakar bendera bajak laut rambut merah. Ya, hukuman itu bukan hanya sekedar menghajar mereka saja, melainkan kita bisa melihat sendiri bagaimana momen Yasop menembak kapal mereka sampai meledak. Nah, di momen ini sambil menikmati sake, Ben Beckman kemudian mengatakan bahwa tindakan Yasop tersebut cukup berlebihan karena menurut Ben Beckman, Bartolomeo yang merupakan bagian dari aliansi kelompok bajak laut topi jerami rasanya tidak pantas untuk diberikan pelajaran seperti itu. Mendengar hal tersebut, Lakiro kemudian mengatakan, kira-kira apakah mereka semua mampu bertahan hidup setelah kapal mereka meledak? Yasop pun kemudian menjawab, kita lihat saja seberapa kuat keberuntungan mereka. Sambil tertawa, tiba-tiba Seng lalu mengatakan, dasar bodoh, Bartolomeo itu masih hidup setelah Yasop meledakkan kapal mereka. Seng juga menegaskan bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan Kenbunsoku Haki tingkat tingginya untuk melihat apa yang terjadi setelah Yasop menembak kapal mereka.
Zhang juga menjelaskan dia sudah melihat bahwa setelah ledakan itu terjadi, Bartolomeo masih sempat menggunakan kekuatan barirnya untuk melindungi dirinya dan para anak buahnya, sehingga mereka pun masih bisa bertahan hidup. Sementara itu, mendengar jawaban dari Zhang sambil tertawa, Ben Beckman lalu mengatakan kepada Yasop, "Sepertinya kau benar-benar tidak punya hati." Menanggapi hal tersebut, Yasop pun kemudian ikut tertawa dan mengejek Zhang saat dia menghabisi kelompok bajak laut Kid. Sementara itu di sisi lain, Lakiro pun kemudian mengatakan, sepertinya kabar berita tentang kekalahan kelompok bajak laut Kid dan Barto Club telah menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia One Piece. Hanggo pun kemudian membenarkan perkataan dari Lakiro karena dia juga telah mendapatkan koran yang memuat berita tersebut. Di sisi lain, sambil memperlihatkan ekspresi khawatirnya, Lakiro lalu mengatakan kepada Zhang, "Apakah kelompok Luffy akan marah setelah mereka melihat berita ini? Aku jadi merasa tidak enak dengan mereka." Ben Beckman kemudian menjawab, "Sepertinya Luffy tidak akan melakukan balas dendam kepada kita, apalagi Luffy sangat mengagumi Zhang sebagai panutannya." Nah, di momen ini kita bisa melihat kelompok bajak laut rambut merah yang saling tertawa ketika Ben Beckman mengatakan hal tersebut. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Kastil Aurus, lebih tepatnya di ruang harta rahasia. Nah, setelah Zoro dan Nami mengetahui identitas dari hiasan yang sebenarnya, hal ini pun semakin membuat Zoro antusias untuk melihat jalannya pertarungan Luffy dan Squad Pergaban. Ya, di momen ini Zoro mengatakan kepada Nami dan Rod untuk tidak memberitahu si bodoh Luffy tentang identitas dari hiasan yang sebenarnya, karena Zoro ingin melihat bagaimana cara Luffy mengalahkan Pak Tua itu. Sementara itu di sisi lain, Luffy yang masih belum menggunakan mode gear-nya cukup terlihat kesulitan untuk merebut kunci tersebut, padahal kita bisa melihat Squad Pergaban yang masih belum mengeluarkan kedua kapaknya. Nah, di momen ini, Squad Pergaban mengatakan kepada Luffy bahwa dia berharap Luffy mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawannya. Squad Pergaban juga menegaskan untuk tidak meremehkannya meskipun dia sudah tua. Namun Luffy yang terlihat tidak serius bertarung dengan Squad Pergaban pun hanya menyerangnya secara asal. Sehingga hal ini pun membuat Nami semakin kesal kepada Luffy dan mengatakan kepada Luffy bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk saling bertarung. Menyadari hal tersebut, Squad Pergaban pun kemudian menculik dan menangkap Nami sebagai sandera agar Luffy bisa serius untuk bertarung dan memperebutkan kunci itu. Bahkan di momen ini, Squad Pergaban sampai mengancam Luffy jika dia akan menghabisi Nami ketika Luffy tidak berhasil merebut kunci itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Squad Pergaban. Nah, setelah itu di akhir chapter, Squad Pergaban pun lalu mengatakan, "Aku akan memberikan waktu 5 menit kepadamu Luffy untuk mengambil kunci ini. Namun, jika kau tidak berhasil mengambil kunci ini, maka aku tidak akan ragu untuk menghabisi wanita ini." Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Luffy yang terlihat sangat marah. Bahkan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Luffy yang langsung menggunakan mode nikahnya. Nah, sambil tertawa, Luffy langsung menyerang Squad Pergaban dari jarak jauh dengan teknik barunya yang bernama Tiger Man. Di sisi lain, Nami yang melihat hal itu pun kemudian berteriak, "Kenapa kau juga menyerangku bodoh? Hei Pak Tua, cepat lakukan sesuatu." Sementara itu di sisi lain, menariknya Squad Pergaban ini pun justru terlihat tersenyum ketika melihat Luffy menggunakan mode nikahnya dan mulai menyerangnya. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Squad Pergaban yang meneteskan air matanya sambil mengatakan, "Roger, andai saja kau masih ada di dunia ini." Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1140. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.